Halo semua, perkenalkan nama saya Jovian dari kelas RPL 11 dan di sini saya akan mengerjakan tugas kuis ke-6 saya, dan di sini saya akan membahas praktikum dari buku saya basis data, yaitu bab ketiga, keempat, dan kelima. Kita langsung lanjut ke soalnya. Nah, yang pertama saya disuruh untuk membuat sebuah database. Nah, buat database dulu. Nah, baru saya disuruh create 8 table secara langsung ya. Kalau di soal sini ada atribut-atribut yang sudah ditentukan yang harus kita buat ya, misalkan ada tabel karyawan, pelanggannya, pesanan, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah atribut-atribut yang dipunyai dari tiap tabelnya. Misalkan di karyawan ada ID karyawan, nama karyawan, jabatan, tanggal di hire, tanggal keluarnya kapan, pelanggannya ada ID pelanggan, nama perusahaan, nama kontak, telepon, alamat, kayak gitu aja. Ini masih hal simple lah ya. Nah, tinggal kita run aja. Nah, kita run. Nah, udah langsung ke create tuh tabelnya semua secara bersamaan. Kalau kita mau ngecek tabelnya, kita tinggal show table saja. Show. Nah, langsung tuh muncul 8 tabel. Oke, kita lanjut ke yang bab keempatnya. Nah, di sini di bab keempat kita buat sebuah database pegawai, buat tabel employees. Nah, di sini soalnya tuh kita disuruh untuk menampilkan ya. Langsung disuruh menggunakan query yang ditentukan di sini. Nah, kita tengok dulu query-nya, ada beberapa ya. Ada select. Di sini query yang kita pakai select semua ya. Nah, ada 8. Nah, yang pertama tuh ada select nomor employee-nya. Ini singkatannya aja, employee number. Nah, employee number ini ya kayak nomor unik lah ya, kayak kayak NIS gitu. Tapi ini untuk khusus karyawan, jadi kayak nomor karyawannya. Terus ada gajinya, dan gajinya dikalikan dengan 50% atau setengahnya dari gajinya sebagai bonus. Nah, langsungnya kita run. Maka dia nanti akan menampilkan gajinya dan juga bonus yang didapat. Nah, jadi setengah kan ini 18.000, bonusnya 9.000. Lanjut lagi. Ini ada, kita disuruh tampilkan lagi employees number, salary, ya kan dari tabel employees juga, dimana salary-nya itu atau gajinya itu sama dengan 60.000 dan di atas 60.000. Jadi nanti yang ditampilkan di sini adalah yang gajinya di atas 60.000 dan gajinya di 60.000. Nah, di sini karena cuma ada dua, yang 65.000 dan 72.000, maka ditampilkan cuma dua aja. Lanjut, ini ada menggunakan between nih. Nah, where salary between 15.000 dan 20.000. Artinya nanti yang ditampilkan ini adalah yang gajinya di antara 15.000 dan 20.000. Oh, sorry. Harusnya kita select dari sini ya. Nah, kita select aja. Nah, nanti muncul kan yang dari 15.000 ke 20.000. Nah, di sini lagi kita disuruh select semuanya, tapi kita disuruh ordernya itu atau urutannya itu berdasarkan yang paling besarnya. Kita coba descending ya. Nah, tuh. Jadi yang gajinya paling besar itu yang paling atas atau nomor 1 lah istilahnya. Lanjut, di sini kita disuruh select employees number, last name sama first name dari tabel employees juga, dimana last name-nya itu harus mempunyai kata A di tengahnya ya. Ini di tengahnya, berlaku untuk di tengahnya, bukan untuk di depan, bukan untuk di belakang, karena dia menggunakan persen A persen, bukan persen A atau A persen. Itu berbeda penggunaannya, dan karena di sini menggunakan persen A persen, maka nanti hasilnya adalah orang yang nama belakangnya itu ada A di antaranya. Misalkan kayak Fauzia, kan di sini ada A ya, tapi dikelilingi oleh F dan U. Gitu. Oke, kita lanjut lagi di soal selanjutnya nih. Kita disuruh select employees number sama salary-nya. Nah, di sini salary-nya dibatasin tuh. Harus di bawah atau sama dengan 15.000. Berarti hanya yang salary-nya 15.000 atau di bawah 15.000 lah yang akan ditampilkan. Nah, karena cuma ada satu ya, 15.000 ya. Ini salary-nya. Nah,
Nah, terus gimana kalau kayak gini nih? Nah, kalau ini kayak yang saya bilang tadi. Nah, select employees number, lalu di sini kita menggunakan concat ya, karena kita disuruh gabungkan last name sama first name-nya sebagai full name mereka. Dan kita tarik lagi dari tabel employees, kita order full name-nya ini ascending, artinya dari abjad paling awal. Lalu kita select employees-nya ulang sebagai full name ya di sini ya. Nah, sama lagi baru di mana last name-nya itu per F% ya. Jadi kalau misalkan kita select ini, yang muncul hanyalah yang F saja, yang depannya ada huruf F aja. Oke, ini dua hal yang berbeda ya, salah tadi. Kalau ini dia cuma full name-nya ascending aja, kalau yang ini harus F%. Oke, artinya yang depannya itu harus ada F-nya tuh, ada Fauzia, ada Firdaus, kayak gitu. Dan yang terakhir ada, kita suruh tampilkan employees number, dep number, sama kapan dia masuk, kapan dia keluar. Nah, dimana dep numbernya itu adalah ini. Ini kayak tempat ruang kerja mereka bersama lah ya istilahnya, kelompok kerja mereka. Dan kita ordernya descending, artinya yang paling tinggi lah ya, yaitu 10.006, 10.004. Nah kayak gitu aja. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya. Di sini kita buat tabel lagi pegawai, tapi di sini agak berbeda, di mana kita gunakan select juga, tapi berbeda dengan yang tadi ya. Kita akan menggunakan beberapa hal baru seperti average, sum, minimum, maksimal, ya. Itu aja harusnya. Concat, oke, masih sama lah ya kira-kira ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya jelasin tipis-tipis dulu. Average ini tahulah apa ya, rata-rata. Sum itu penambahan, minimum itu paling kecil, maksimal paling besar. Itu hal simple lah ya sebenarnya ya. Nah, terus gimana nih kalau dalam pemrograman? Kita tengok. Misalkan saya pengen select jabatan. Saya mau tarik jabatannya nih. Nah, tapi saya pengen gajinya ini average. Tapi kalau misalkan saya buat average gajinya, semuanya kan di average kan. Artinya semua gaji mereka ini di average. Makanya harus saya group by jabatan. Nah, jadi yang jabatannya sama, misalkan ini manager, ini juga manager, itu yang ditambah lalu dibagi, atau yang dicari rata-ratanya, bukan semuanya. Itulah fungsinya group by. Jadi kalau misalkan kita run, kita tengok, nah nanti bakal muncul manager, average salary-nya berapa, sales salary-nya berapa, staff-nya berapa, gitu. Lanjut lagi, ini no cap sama kayak tadi ya, mirip-mirip kayak kelompok kerjanya lah ya. Nah, di sini sesuai dengan kelompok kerjanya kita sum, artinya kita tambahkan gajinya, bukan kita cari average-nya tapi kita tambahkan. Misalkan di C101, ini ada dua nih, C101 si ini, ya kan, sama yang di sini. Tengok. Nah, ini C101 dua-duanya. Itulah yang kita tambahkan salary-nya. Dan kita group by-nya tuh juga harus ada. Kenapa? Kalau nggak kita group by nanti kena sum semuanya. Sama lagi kayak tadi. Coba, atau kita coba nih. Nah, misalkan saya delete, baru kita run dua ini aja. Tuh. Dia munculnya sebagai C101, tapi semuanya malah ditambahin. Dan itu salah ya. Itulah kenapa fungsi dari group by ini sangat penting di dalam select ya. Nah, lalu di sini kita ada select minimum gaji, terus ada maksimal gaji sama average gaji. Nah, di sini kita gunakan min dalam kurung gaji sebagai apa? Misalkan sebagai gaji minimum. Terus max gajinya sebagai gaji maksimum dan average gaji sebagai gaji rata-rata. Udah gitu aja. Kita run aja. Nanti muncul gaji minimum yang diterima mereka berapa, gaji maksimum yang mereka terima berapa, lalu gaji rata-rata mereka semua berapa. Last. Nah, di sini ada juga select
berdasarkan tempat kerjanya atau kabinnya lah ya mungkin. Nah, terus kita sum gajinya sebagai total gaji sesuai dengan nokepnya. Nah, tapi di sini hasil dari penambahan gajinya mereka semua ini sesuai dengan nomor tempat kerja mereka ini harus di atas 5 juta. Kalau nggak di atas 5 juta, maka tidak akan ditampilkan. Maka di sini C103 nggak ditampilkan kan, padahal harusnya ada kabin C103. Nah, lanjut lagi di yang terakhir, kita suruh select ya, nama depan, nama belakang sebagai nama lengkap. Jadi kita gabungin nama belakang, nama depan dan nama belakang menjadi nama lengkap. Udah gitu aja. Baru tinggal kita. Nah, terus kita disuruh tampilkan juga namanya, emailnya ini dengan nama depan mereka. Nah, itu. Maka di sini kita gunakan concat, yaitu nama depannya menggunakan substring NIP33. Nah, baru tinggal kita tambahkan aja helios.com sebagai emailnya. Kita tarik lagi dari tabel pegawai. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk kuis saya yang ke-6. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.